Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'ati hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kesehatan dan waktu yang luang untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan semoga pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yang mana Nabi menyebutkan, wahai ya Allah, jadikanlah keberkahan bagi umatku pada pagi harinya. Maka kita awali pagi hari ini dengan kita beribadah kepada Allah. Kita menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing ke tempat masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala ini tercatat sebagai ibadah di sisinya dan sebagai pengangkat derajat dan penghapus dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal perbuatan yang kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, para keluarganya radhiyallahu anhum wa radu'an, dan begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa bersabar dan istiqamah untuk menjalani sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa teguh pendirian kita di atas syariat yang telah diturunkan kepadanya, yang senantiasa selalu sabar dan istiqamah menjalani apa saja yang telah disampaikan kepadanya hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwanu fiddin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan rentetan bulan haji, yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Zulqa'dah ini pula rentetan daripada bulan haram. Sebelum kita masuk pembahasan kita, maka penting kiranya kita membahas sedikit tentang bulan haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-36.
Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika langit diciptakan, bumi tempat kita berpijak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan tersebut ada namanya Ashhurul Hurum, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, dan bulan tersebut memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan selainnya. Minha arba'atun hurum, terdiri atas 4 bulan. Dan ini adalah merupakan keutamaan pertama daripada bulan Zulqa'dah. Di antaranya yang pertama adalah Zulqa'dah atau bulan Zulqa'dah, yaitu bulan Zulqa'dah. Yang kedua adalah Zulhijjah, bulan haji. Yang ketiga adalah bulan Muharram. Dan salasatun mutawaliyat, ini Rasul sebutkan 3 bulan tersebut disebutkan secara berturut-turut dan terjadinya berturut-turut. Wa Rajabu Mudhar, sedangkan bulan Rajab itu tersendiri, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang bulan tersebut terletak di antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Maka di antara keutamaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah melarang kita di bulan ini untuk fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kita berbuat zalim. Berbuat zalim terhadap diri sendiri ataupun berbuat zalim terhadap orang lain. Apalagi berbuat zalim yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensekutukannya atau menjadikannya tandingan-tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah dalam peribadatan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan ini adalah larangan yang sangat keras untuk berbuat zalim. Berbuat zalim kapan saja itu tidak diperbolehkan dalam syariat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai yang namanya kezaliman. Sebagaimana hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Allah menyebutkan, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan pada diriku untuk berbuat zalim. Maka Allah menyebutkan dalam hadis qudusnya, "Fala tadzalamu." Jangan kalian berbuat zalim. Zalim sini adalah bisa berarti kufur kepada Allah, bisa berarti bermaksiat kepada Allah, bisa berarti makna-makna yang menyimpang yang lainnya. Maka kezaliman tersebut Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk tidak melakukannya lebih keras di bulan haram ini, atau di bulan mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ya di bulan Rajab nanti. Dilarang kita berbuat zalim. Sebagaimana keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimana di bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa, sebagaimana Allah akan melipat gandakan juga kebaikan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhurin faj'alahunna haraman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih khususkan kembali, berbuat zalim itu dilarang
ya di 4 bulan. Maka dengan demikian 4 bulan ini dikatakan 4 bulan haram. Wa 'azama haramatuhunna wa ja'ala ad-din wa ja'ala adh-dham fihinna a'zam. Maka bagi siapapun yang melakukan dosa di bulan ini, sungguh ya dosanya itu merupakan dosa yang sangat besar atau dilipat gandakan. Wal amalu saleh wal ajru a'zam. Begitu pula ketika seorang melakukan amal soleh pada bulan ini, maka sesungguhnya amal soleh tersebut akan dinilai dengan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulqa'dah ini juga termasuk ya, bulan haji, rangkaian daripada bulan haji. Maka rangkaian bulan haji ya, selain bulan Zulqa'dah ini bagian daripada bulan haram, bulan Zulqa'dah ini juga rangkaian dari bulan haji. Mulai bulan haji itu dimulai 3 bulan ya, dimulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian setelah itu bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah ya, semenjak bulan awal-awal bulan Zulqa'dah atau akhir bulan Syawal, jamaah haji kita dari Indonesia mulai berangkat sampai hari ini. Dan kita doakan semoga jamaah haji kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses belajar perjalanannya, kemudian proses ibadahnya sampai mereka kembali ke tanah air kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki semua untuk bisa menunaikan ibadah haji dan Allah panggil di tahun-tahun berikutnya insyaallah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau Rasulullah SAW melakukan 4 kali umrah di dalamnya. 4 kali umrah di dalamnya. Jadi dalam hadis Ibnu Umar atau dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang mana beliau menceritakan bahwasanya anna Rasulullah SAW i'tamara arba'a umarin. Ya, Nabi SAW pernah itu umrah sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Setiap umrah beliau semuanya itu di bulan Dzulqa'dah illa allati ma'a hajjihi, kecuali umrah bersama hajinya. Umrah bersama hajinya. Jadi semua umrah Nabi itu dilakukan 4 kali, semuanya di Dzulqa'dah kecuali di umrah hajinya. Yang pertama umrah minal Hudaybiyah atau zamani Hudaybiyah. Yang pertama beliau umrah ketika ya, berada di Hudaybiyah atau di masa Hudaybiyah, dan ini ketika itu ya, pada bulan Dzulhijjah. Kemudian wa umratu amul muqbil, dan umrah Nabi SAW di tahun berikutnya. Kemudian ya, wa huwa fi Dzulhijjah wa umratu ya, begitu pula Nabi SAW umratu ya min Ji'ranah, dari Ji'ranah hina qasama ghanam Hunain, ketika itu Nabi SAW membagikan ghanimah perang Hunain, dan itu terjadi pada Dzulqa'dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini salah satu keutamaan daripada bulan Dzulqa'dah. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak amal soleh di bulan ini, memperbanyak kebaikan dan ketaatan di bulan ini. Sebagaimana semangat kita melakukan amal soleh dan kebaikan di bulan Ramadan. Kalau kita bercerita kembali tentang bulan Ramadan, Masya Allah semangat kita beribadah luar biasa. Dan ini adalah merupakan
jaminan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan di siang harinya full 1 bulan, 29 atau 30 hari kita berpuasa. Di malam harinya dalam keadaan kita letih, kita capek, siang harinya kita sudah bekerja, kita sudah berpuasa dan amal yang lainnya, tetapi kita selalu menguatkan dan menyempatkan diri kita untuk qiyamul Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan, di sela-sela waktu kita, Masya Allah, semangat kita untuk membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamnya, yaitu Al-Quran, ya, sehingga tak sedikit di antara kita khatam, dua kali khatam, 3 kali khatam, bahkan lebih dari itu. Masya Allah, ini adalah merupakan keberkahan dari Allah. Di bulan Ramadan pula, ya, harta yang kita miliki bahkan 11 bulan sebelumnya kita kumpulkan, situ banyak kita bersedekah. Bahkan banyak di antara kita sampai haul dan nisabnya hingga kita harus mengeluarkan zakat tepat waktunya pada bulan Ramadan. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, kesempatan-kesempatan ibadah tersebut, ya, apalagi puasa sunnah, itu pula berlaku di bulan Zulqa'dah. Di antaranya di bulan Zulqa'dah kita lalui, situ ada puasa Senin dan Kamis, banyaklah puasa, ya, pada bulan tersebut. Ya. Kemudian di bulan Zulqa'dah juga ada hari Ayyamul Bid, ya, puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, ya, maka berpuasalah di dalamnya. Kemudian setelah itu semangat kita untuk Qiyamul Lail juga jangan sampai kendur, jangan sampai hal tersebut kita tinggalkan. Kita usahakan minimal witirnya. Ya, kalau nggak bisa di akhir malam, maka usahakan di awal malam atau di pertengahan malam. Sebagai amalan sebagian para sahabat Nabi SAW melakukan akan hal ini. Begitu pula baca Quran kita, jangan Quran itu ditinggalkan, ya, karena ini adalah merupakan sangat penting. Ruh kita ini perlu diobati, ruh kita ini perlu disirami dengan kalamullah, ya. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu adalah syifaun, sebagai obat, petunjuk, ya, bagi hati kita. Maka bacalah Al-Quran sebagaimana biasa kita baca di bulan Ramadan. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika amal soleh ini kita lakukan, mulai salat berjamaahnya kita pertahankan, berpuasa sunnahnya kita kerjakan, baca Qur'annya kita rutinkan, sedekah juga kita keluarkan, maka di bulan Zulqa'dah ini Allah akan melipat gandakan kebaikan kita. Dan jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan ini, ya, karena di dalamnya adalah terkumpul kebaikan dan kemuliaan. Ikhwanu fid din dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, setelah bulan Zulqa'dah nanti ada namanya bulan Dzulhijjah, atau yang kita kenal itu adalah bulan haji. Yang mana di bulan haji ini banyak sekali syariat yang harus kita jalankan. Banyak sekali keutamaan pula. Selain dia bulan haji ini bagian Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan. Di bulan ini pula, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan umat Islam untuk menunaikan satu di antara 5 rukun Islamnya, yaitu menunaikan ibadah haji, ya, menunaikan ibadah haji. Maka bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allahumma rzuqna li ziyarati baitikal haram fil haji wal umrah. Wahai Allah, berikanlah kami rezeki untuk mengunjungi, untuk beribadah, ya, di Baitul Haram, ya, saat ibadah haji dan umrah. Ini salah satu doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula mungkin ada dari kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum dipanggil
diundang oleh Allah meskipun kita sudah berikhtiar mendaftarkan diri sebagai jamaah haji, ya, mendaftarkan diri, kemudian mungkin Allah memberikan kita halangan, apalagi 2 tahun atau 3 tahun terakhir, ya, tahun 2021, ya, 2021 ya, haji tersebut ditutup, ya, diliburkan dulu untuk kharijil bilad atau orang yang di luar Makkah, kecuali orang yang berada di Makkah. Dan ini dulu pernah terjadi di masa Nabi SAW, yaitu ketika, ya, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan pada tahun 6 Hijriah, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan haji ketika itu. Seharusnya para sahabat Nabi berumrah, namun setelah itu Allah tidak mengizinkan karena ada beberapa hal, di antaranya orang kafir Quraisy tidak memberikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada dari Madinah untuk menunaikan haji, ya, sebanyak ribuan, ya, 1.400 orang kurang lebih, ya, sehingga di situ terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Namun, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengambil hikmah yang sangat besar ketika itu, ya. Di antaranya hikmah yang paling besar adalah banyaknya, ya, orang-orang musyrik Makkah atau yang ada sekitarnya itu masuk Islam, karena para sahabat Nabi lebih leluasa untuk berdakwah, ya, Maka hikmah yang kedua, Allah menggantikan, ya, haji umroh mereka dengan haji pada tanggal 9 tanggal ke-6, ya, Hijri, tanggal 9 Hijriah, ya, tanggal 9 Hijriah. Maka hal itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sebuah keburukan menurut kalian yang kalian tidak sukai itu akan menjadi kebaikan, dan begitu pula bisa jadi kebaikan yang kalian inginkan tetapi buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di bulan ini pula, ya, di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala, atau di bulan Dzulhijjah, ya, atau di Yaumun Nahar, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita untuk melakukan amalan besar, amalan besar. Yakni di antaranya adalah selain haji yang ditunaikan oleh jamaah haji yang ada, yang mereka wukuf di Arafah, ya, maka di tanggal 10 Dzulhijjah ada amalan besar yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Arafah, ya, di luar Arafah, ya, yaitu ibadah al-udhiyah, atau yang kita sebut itu adalah kurban. Ya, maka ulama menyebutkan yang nama kurban ini adalah ma yadhbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyama tashriqi taqarruban ila Allah taala. Yang namanya kurban tersebut itu adalah apa saja yang disembelih, dari hewan ternak, ya, pada hari nahar, pada hari kurban tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ada beberapa hari yang diistilahkan oleh Nabi SAW atau dalam syariat ini pada hari Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 9 atau tanggal 8 Dzulhijjah itu, ya, namanya hari tarwiyah, hari persiapan untuk menunaikan haji. Maka para jamaah haji itu sudah berada di Mina untuk mempersiapkan diri untuk, ya, menuju ke Arafah, ya, pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan Yaumu Arafah, karena para jamaah haji pada hari tersebut atau pada tanggal tersebut mulai dari, ya, setelah zuhur, ya, sampai tenggelam matahari, para jamaah itu wukuf di Arafah, dan ini adalah puncak namanya haji. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, ya,
namanya haji itu wukuf di Arafah. Nah, maka disebutkan tanggal 9 Zulhijjah itu adalah Yaum Arafah. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah itu disebutkan oleh Nabi SAW Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Ya, kalau jamaah haji pada tanggal 10 ya, mulai terbenamnya matahari ya, setelah maghrib mulai bergeser atau berjalan menuju Muzdalifah dan melakukan mabit di tempat tersebut ya sampai pagi. Namun ada dalam riwayat bagi orang yang memiliki rukhsah boleh sampai pertengahan malam ya, pertengahan malam. Maka Yaumun Nahar ini ya disebutkan adalah hari kurban. Hari kurban. Kemudian pada tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan Ayyamut Tasyriq. Ya, hari tasyrik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kurban ini dilakukan adalah mulai dari Yaumun Nahar, ya. Mulai dari tanggal 10 Zulhijjah dan penyembelihan itu dilakukan setelah khatib turun dari atas mimbar atau setelah sholat Idul Adha. Karena dalam hadis Nabi SAW ya, siapa yang menyembelih sebelum sholat maka sembelihannya itu sama seperti sembelihan biasa ya. Tapi barang siapa yang menyembelih setelah sholat maka sesungguhnya sembelihannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang disembelih ya, yaitu hewan ternak. Di antaranya adalah sapi, ya, kambing, atau yang lebih afdal itu adalah unta, ya, adalah unta. Ya, namun unta di tempat kita itu tidak ada, banyaknya kambing atau domba atau sapi. Mulai dari hari nahar sampai 3 hari tasyrik. Ya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa landasan akan hal ini? Sebelum kita mengucapkan menyebutkan tentang fadilah dan hikmahnya, ya, maka kita harus mengetahui dalil, ya, dalil atau hujah yang digunakan oleh para ulama ya tentang anjuran daripada Idul Adha ini atau berkurban ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Takatsur pada ayat yang kedua. Allah menyebutkan dirikan salat dan berkurbanlah. Masya Allah. Jadi Allah gandengkan antara salat dan kurban. Ya, kedua-duanya harus kita peruntukkan hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga haji. Kita niatkan betul-betul untuk Allah. Allah menyebutkan ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah betul-betul karena Allah. Begitu pula kurban kita, salat dan kurban kita niatkan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan ya untuk yang lainnya. Ya, jadi kita salat untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkurban untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana haji diperintahkan oleh Allah dan umrah untuk betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha manusia. Sebagaimana ayat yang masyhur yang kita sebutkan ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, salatku, ya, wa nusuki. Ulama menyebutkan nusuk di sini itu adalah kurban, sembelihanku. Jadi sembelihan itu juga boleh kepada selain Allah. Atau kita berkurban, kita khususkan kepada yang lainnya selain Allah, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, maka katakanlah bahwasanya wahai Muhammad, bahwasanya salatku, kurbanku atau ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, la syarikalah.
semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kurban kita ini adalah merupakan sesuatu yang mulia, ya, merupakan sesuatu yang mulia. Sehingga Allah menyebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, ya. Sesungguhnya, ya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging kurban kalian, darah-darah yang kalian tumpahkan dari hewan kurban kalian, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, ya, ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kurban ini juga dilakukan oleh Nabi, ya, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau langsung contohkan. Sebagaimana yang diriwayatkan, ya, dari Anas bin Malik, ya, seorang sahabat yang hidupnya selalu berdampingan dengan Nabi SAW, sehingga Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, termasuk juga di dalamnya amaliyah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik? Anas bin Malik mengatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing, ya, kibas, ya, amlahaini aqranaini, ya, berwarna putih, kemudian memiliki tanduk. Qala, beliau mengatakan, "Ra'aituhu yuzbahuhuma biyadihi." Aku melihat langsung Nabi SAW menyembelih hewan yang dikurbankannya dengan tangannya Nabi SAW yang mulia. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbara. Kemudian Nabi SAW, ya, meletakkan kakinya di tengkuk, ya, dari hewan yang disembelihkannya, kemudian beliau mengucapkan, ya, wasamma, itu adalah menyebut nama Allah, wa kabbara, kemudian beliau takbir. Ini hadis atau dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berkurban. Nabi SAW berkurban. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ijma' para ulama bahwasanya kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mazhab Syafi'i menyebutkan dalam Minhajul Muslim, Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan sunnah wajibah, ya. Atau di mazhab lain sebutkan sunnah muakkadah, arti sunnah yang ditekankan, ya. Meskipun ada sebagian ulama itu yang mewajibkan, ya, sebagaimana, ya, mazhab Daud Al-Zahiri, ya, yang disebutkan dalam kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Azim Al-Badawi, ya. Baik. Karena ada dalam hadis Nabi SAW sebutkan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki yang namanya kelapangan rezeki, ya, kelapangan rezeki, sekiranya itu rezeki itu yang dia miliki cukup untuk membeli hewan kurban, ya, walam yudhahi, kemudian mereka tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana hadza, maka Nabi SAW menyebutkan jangan sampai mereka mendekati tempat kami sholat, ya, karena dalam ayat fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah mereka kemudian berkurbanlah. Ini dalil juga yang digunakan oleh sebagian para ulama yang mewajibkan kurban itu adalah hukumnya wajib. Sekalipun jumhur ulama, ya, mengatakan bahwasanya kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, dan kurban ini pula, ya, disebutkan dalam banyak riwayat, ya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah. Berarti pada tahun 2 Hijriyah itu, ya, juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau mensyariatkan itu Idul Fitri dan Idul Adha, serta disyariatkannya zakat, ya, sama tahunnya,
sama tahunnya diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah atau keutamaan-keutamaan yang diceritakan dalam syariat tentang berkurban ini, ada beberapa hadis tentang hal itu. Namun ulama hadis banyak menyebutkan keutamaan tersebut, meskipun kita lihat sangat spektakuler, sangat luar biasa. Namun hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan Idul Adha itu banyak yang dhaif, banyak yang lemah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun akan kita bacakan akan hadis-hadis tersebut, ya, tentang keutamaan-keutamaan tentang kurban itu sendiri. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini riwayat dari Aisyah, ya, Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, wabil khusus hadis berkenaan dengan rumah tangga, hadis tentang suami, tentang istri, ya, banyak sekali diriwayatkan oleh Aisyah, ya, termasuk dalam hadis, ya, berkurban ini. Qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila banu Adam yauman nahri amalan, ya, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dami. Ya, tidaklah pada hari nahar tadi adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah, ya, daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ya, sehingga melalui hadis ini pula para ulama menyebutkan ternyata amalan yang paling utama, amalan yang paling mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu atau pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, itu tidak ada yang mengalahi fadilah daripada amalan berupa kurban. Sedekah baik, ya, sedekah baik, ya. Ternyata yang lebih baik dari sedekah itu adalah kita mensedekahkan harta kita dengan cara berkurban, ya. Maka disebutkan tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah karena keutamaannya daripada mengalirkan darah hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, ya, ia akan datang pada hari kiamat biquruniha, ya, hewan kurban yang kita kurbankan tersebut datang pada hari kiamat itu dengan tanduknya, ya, dengan apa? Biquruniha, dengan tanduknya, wa azlafiha, dengan kukunya, wa ash'ariha, dengan rambut-rambutnya, ya, wa inna dam la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi, ya, fatibu biha nafsan. Nabi SAW menyebutkan darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada nomor hadis 3126, kemudian Imam Tirmidzi pada hadis 1493. Hadis ini adalah hadis yang dhaif sesuai dengan, ya, yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang kedua yang biasa digunakan, hadis dari Abi Dawud an Zaid bin Arqam qala asqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ya, ma hadhihi al-adahi,
Ya. Sahabat Nabi SAW bertanya, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Kemudian Nabi SAW bersabda, qala sunnatu abikum Ibrahim. Ya. Ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Itu dengan kurban tadi. Ya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, bikulli sya'ratin, ya, hasanah. Di setiap helai daripada bulunya itu Allah akan mendapatkan kebaikan. Qalu, ya. Qalu, ya. Fasaufa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fasufu ya Rasulullah, qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Maka para sahabat, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada hadis yang 3127. Ya, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif jiddan. Ya, thayyib artinya tidak ada hadis yang secara khusus yang membicarakan tentang keutamaan secara detail tentang kurban ini. Namun dari hadis-hadis dua tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kurban juga diperintahkan oleh Allah, terlepas dari keutamaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kurban ini adalah salah satu bukti akan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita buktikan. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah, ya. Banyak sekali hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gambarkan kepada kita tentang hikmah daripada kurban ini. Yang pertama, di antara hikmah kurban itu adalah at-taqarrub ila Allah taala. Salah satu sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, syariatkan kepada kita untuk agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang pertama, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar tadi. Allah menyebutkan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian berkurbanlah, ya. Salah satu keutamaannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendirikan salat, kemudian kita berkurban dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita min bahimatil an'am. Ya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang kedua adalah ihya'u sunnah Imam, ya, al-muwahhidin Ibrahim alaihi salam. Kita menghidupkan sunnah daripada bapak kita, moyang kita, Imamul Muwahhidin, ya, bapaknya tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka di dalam Al-Qur'an, dalam surat As-Saffat, mulai dari ayat 100 sampai ayat 100, 107 dan sampai bawah, ya. Ini sampai 107 sampai 110. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Jadi semua kita tentu mengidam-idamkan anak yang soleh dan soleha. Maka kita pun harus berdoa kepada Allah, semoga anak-anak kita, keturunan kita ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan soleha. Pertama yang dilakukan oleh seorang nabi, wahai Allah, ya, doa berikanlah kami keturunan yang soleh.
Ya. Karena ada nabi-nabi sebelumnya anaknya tidak saleh. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat kepada Allah. Ya. Baik. Maka kita juga harus berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan mereka Ibrahim itu, atau mengaruniakan Ibrahim itu anak yang halim, anak yang penyabar. Ya. Jadi Ibrahim alaihissalam ini memiliki dua istri. Satu istrinya dari Sayyidati Hajar, ya. Sayyidati Hajar anaknya itu adalah Ibrahim. Kemudian yang kedua Sayyidati Sarah anaknya itu adalah ya, Ishak. Allah juga berfirman ya kepada Nabi Ibrahim. Apa bunyi firman Nabi Ibrahim kepada firman Allah kepada Nabi Ibrahim mengabarkan tentang Ishak. Ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 53. Tapi bukan fabasyarnahu bigulamin halim, tidak. Tetapi Allah menyebutkan inna nubasyyiruka bigulamin alim. Inna ya nubasyyiruka bigulamin alim. Wahai Ibrahim, kami mengabarkan kepada engkau seorang putra yaitu bernamanya Ishak, ya, bernama Ishak, ya, yaitu anak yang cerdas. Kalau Nabi Ismail bigulamin halim, kalau Nabi Ishak bigulamin alim, ya, bigulamin alim. Keduanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya. Falamma balagha ma'hu sa'ya, karena ini Nabi Ibrahim ini sangat merindukan anak. Sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun beliau belum dikaruniakan anak. Ya. Belum dikaruniakan anak, tapi Nabi Ibrahim tak henti-hentinya berdoa. Sebagaimana nanti cucunya Nabi Ibrahim ada Nabi Zakaria, ya. Ia juga sama lama memiliki anak sehingga Allah abadikan ya di dalam Al-Qur'an. Doanya Nabi Zakaria. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, janganlah engkau memberikan aku dalam ketersendirian atau tidak memiliki keturunan. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pewaris. Sehingga dalam surat Maryam juga ada disebutkan ini sesungguhnya aku dalam keadaan apa? Azmu minni wasta'la ra'su syaiba. Dan sesungguhnya ya rambut ini tulangku ini sudah mulai menua dan rambutku sudah mulai uban. Sementara ya beliau belum memiliki anak keturunan. Ya. Akan tetapi disebutkan dalam surat Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Zakaria itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak keturunan. Apa doanya? Diberikan anak yang saleh. Ya, maka disebutkan dalam ayat berikutnya, maka kami kabarkan malaikat mengabarkan, ya, Allah mengabarkan melalui malaikat Nabi Zakaria diberikan anak keturunan, ya, seorang namanya Yahya, dia adalah seorang nabi, seorang yang taat dan seterusnya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, begitu pula Nabi Ibrahim, kakeknya, ya, Nabi Ibrahim lama sekali memiliki keturunan. Nah, maka ketika Allah memberikan keturunan, ya, yaitu lelaki tampan yang bernama Ismail, yang Allah juluki langsung dia adalah orang yang halim, ya, orang yang halim. Ini boleh nanti kalau punya anak namanya Abdul Halim atau punya anak Abdul Alim, boleh ya, ya, boleh saja. Ini bagus namanya, tayyib. Tapi taruh nama Abdun, ya, nama Abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala penyabar, hamba Allah yang maha pintar. Tayyib. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka ketika Ismail Junior ini sudah usianya itu beranjak agak dewasa. Jadi biasanya kalau anak yang sudah dewasa ini sudah bisa kita suruh, kita sudah mengerti, kita ajak juga, itu sudah bisa. Ya. Qala ya abati
qala ya bunayya inni ara fil manam, ya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam tidurku aku bermimpi, anni azbahuka, aku ini menyembelihmu, fanzur madza tara, maka lihatlah kira-kira pendapatmu seperti apa ini. Kemudian qala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyambung akan dialog yang dilakukan oleh Ibrahim kepada anaknya. Qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Ya, di dalam ayat ini kita bisa garis bawahi bahwasanya seorang bapak dan seorang anak butuh yang namanya dialog. Jadi berbicara. Jadi kita sebagai bapak-bapak jangan sampai anak kita diamin, tidak berbicara dengan mereka. Kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan handphone kita sibuk dengan media sosial kita. Sementara anak kita itu tidak kita ajak ngobrol, ya, ajak berbicara, ya. Maka Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada anak-anaknya bermusyawarah, meminta pendapat kepada anaknya. Ya, tentunya hal yang pertama yang sebelum hal itu dilakukan, anaknya ditanamkan yang namanya tauhidullah. Ya, anaknya diajarkan tentang tauhidullah, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang mulia, itu diajarkan. Sehingga anaknya ini kuat, tidak sok, loh, di mana ada bapak ini? Ya, saya diidam-idamkan, ya, saya dirindukan kehadiran saya, tapi saat saya dewasa saya diminta disembelih. Kalau anak zaman now sekarang ini pasti keberatan, ya, pasti keberatan. Karena apa? Yang ditanamkan pertama oleh Ibrahim alaihissalam tentang tauhid, ya, sehingga apapun itu kalau untuk Allah segalanya mengalahkan segalanya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketajaman ilmu, kedalaman ilmu daripada Ismail alaihissalam ini sangat luar biasa, karena ia mengerti mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Sehingga yang ketiga, berserah dirinya Ismail ini luar biasa. Tingkat kesabarannya adalah tingkat yang sangat luar biasa. Maka tidak heran Allah memberikan gelar dialah Al-Halim. Maka Ismail mengatakan dengan hati yang ikhlas kepada Allah, if'al ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapatkan aku, ya, termasuk orang-orang yang sabar. Ya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat, ya, dalam hadis atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sama-sama ikhlas, sama-sama ridha, sama-sama legowo semua, karena ini perintah Allah. Berat seorang bapak yang merindukan anaknya untuk menyembelih anaknya. Anaknya juga berat, ya, anaknya juga berat. Ya, harus hidup diakhiri dengan sembelihan. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi mengalahkan rasa cinta dia dengan bapaknya, mengalahkan rasa cinta dia dengan anaknya. Karena ini adalah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendahulukan Allah Subhanahu wa taala ketimbang makhluk yang lainnya. Kemudian ketika pelipis, ya, kedua mereka itu ridha, dan pelipis daripada Ismail telah diletakkan di atas tanah, ya, maka disebutkan dalam ayat, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan sembelihan Ibrahim itu dengan sembelihan yang sangat besar. Dan ternyata, ya, ini adalah merupakan pelajaran besar yang bisa kita korek, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmah,
ternyata ini adalah bagian daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala pernah syariatkan kepada Imamul Muwahhidin, Abul Anbiya Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah yang ketiga di antaranya adalah kita bisa membagi akan harta kita, memunculkan rasa rahmah dan kasih sayang kita kepada fakir dan miskin terhadap apa yang kita kurbankan. Maka dalam hadis Nabi SAW, dari hewan kurban yang kita kurbankan itu baik kambing, sapi maupun unta, dagingnya itu bisa kita bagi. Setidaknya yang pertama bisa kita makan dengan keluarga kita, yang kedua bisa kita bagi kepada karib kerabat kita atau teman sahabat kita atau tetangga kita, yang ketiga bisa kita bagi dan dirasakan serta dinikmati oleh fakir miskin. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, sebenarnya hikmahnya banyak tapi kita sebutkan 4 saja. Yang keempat adalah membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat, Allah tundukkan kepada kita yang namanya hewan-hewan ternak. Allah memberikan kita rizki untuk bisa membelinya, kemudian hewan tersebut tunduk atas perintah Allah, tunduk atas izin Allah kepada manusia. Maka disebutkan di dalam ayat dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-36, 37, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, dan unta-unta kami jadikan bagi kalian sebagai syiar, dan di dalamnya kebaikan. Fadhkurusmallaha 'alaiha, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Ketika menyembelihnya. Fadhkurusmallaha 'alaiha sawaf. Sawaf ini adalah dalam keadaan berdiri. Biasanya kalau unta itu kadang disembelih itu dalam keadaan berdiri, Beda dengan kambing maupun sapi, terkadang lebih banyak berdiri, dalam keadaan berdiri. Faida wajabat junubuha fakulu minha. Ketika mereka sudah mati, artinya sudah dikuliti, sudah dicincang, sudah ini, maka makanlah, maka makanlah darinya. Wa'atimul qani wal mu'tar, maka berikanlah dia daging tersebut, bagikanlah dia kepada orang yang mampu maupun tidak. Berikanlah kurban. Maka hewan kurban ini bisa dibagi rata, dibagi rata, tapi diutamakan fakir dan miskin, itu yang lebih utama. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan semua hewan ternak tersebut agar kalian mampu bersyukur kepada Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rizki, maka marilah kita raih akan keutamaan atau hikmah, atau kita jalani perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, untuk berkurban. Karena ini merupakan perintah Allah dan ini adalah sunnah dan anjuran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah, maka tunaikanlah insyaallah. Dengan kita berkurban, dengan harta yang kita miliki, Allah akan ganti harta tersebut dengan harta yang lebih banyak karena kita menjalankannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ini saja mungkin yang dapat sampaikan berkenaan dengan keutamaan maupun hikmah daripada ibadah kurban itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semua sehingga kita mampu berkurban di tahun ini, dan jangan lupa berdoalah kepada Allah semoga kita diberikan rezeki untuk mampu menunaikan haji dan umrah di tahun-tahun berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.